bahwa kuasa itu di mana seseorang tidak bisa hadir atau tidak bisa menandatangani suatu perjanjian, hanya memberikan kuasa, memberikan persetujuan atau kuasanya kepada orang lain, ya, di mana seorang itu yang dianggap bisa mewakili dari yang diberi kuasa. Nah, termasuk dalam hal ini misalnya dalam hal jual beli maupun sewa menyewa atau perbuatan hukum yang lainnya. Nah, di dalam kuasa tadi, ya, atau bisa juga selain kuasa ada persetujuan yang dibuat di bawah tangan, ya, kuasa maupun persetujuan dapat dibuat di bawah tangan, yang mana seseorang memberi kuasa, memberikan persetujuan kepada orang lain untuk menandatangani atau melakukan sesuatu hal atas perintah dari yang memberi kuasa. Demikian juga misalnya dalam hal ini, dalam soal kemarin yang minggu lalu ya, sebelum jual beli, itu kan ada sewa menyewa. Nah, misalnya suami istri, ya, suami istri yang mempunyai hak bersama, yang mempunyai harta bersama, di mana seorang suami atau istri tidak dapat menghadiri atau menandatangani suatu perjanjian, ya, itu bisa dengan surat persetujuan di bawah tangan, ya, bermaterai cukup, ya. Nanti yang diberi persetujuan tadi, yang menerima persetujuan tadi akan menandatangani atas perintah dari yang memberikan persetujuan atau memberikan kuasa. Ya. Nah, kalau misalnya dalam hal ini suami istri, ya, kemarin sudah kita bicarakan tentang harta bersama maupun harta asal. Di mana kalau harta bersama itu merupakan harta gonogini, harta milik bersama, ya. Di mana suami istri itu tanpa melakukan perjanjian kawin dan didapat dalam perkawinan, selama perkawinan itu merupakan harta bersama, di mana hartanya adalah setengah-setengah, ya, separuh, ya, milik dari si suami atau si istri, walaupun atas nama masing-masing, ya. Misalnya dalam sertifikat atau harta itu tercatat atas nama istri yang didapat dalam perkawinan atau selama perkawinan tanpa suami istri tadi membuat perjanjian kawin tentang pisah harta, ya. Maka walaupun misalnya sertifikat atas nama istri, berarti hartanya tadi tetap harta bersama suami maupun istri masing-masing setengah, ya. Itu menurut KUH Perdata, ya, itu. Nah, jadi kalau misalnya suami istri ini mempunyai harta bersama, tercatat sertifikat atau harta tersebut tercatat atas nama istri, ya, berarti suami istri tadi harus membuat persetujuan kalau si suami tidak hadir atau si suami tidak menandatangani perjanjian, ya. Jelas ya? Jadi kalau misalnya suami istri, ya, membuat perjanjian sewa menyewa dengan orang lain, ya, dengan pihak kedua. Pihak pertama adalah suami, pihak pertama adalah istri misalnya, disertifikatkan atas nama istri, ya. Berarti pihak pertamanya yang menyewakan adalah istri, ya, dengan persetujuannya, ya. Dengan persetujuan siapa? Suaminya.
ya, dengan persetujuan suaminya. Nah, si suami ini bisa hadir, bisa menandatangani perjanjian, bisa juga tidak menandatangani perjanjian, ya. Kalau tidak menandatangani perjanjian berarti pakai surat persetujuan, ya. Jadi si suami tadi membuat persetujuan di bawah tangan dulu untuk memberikan persetujuan kepada istrinya. Nah, nanti surat persetujuan tadi dilampirkan di dalam perjanjiannya dengan yang menyewa. Jadi nanti yang tanda tangan adalah hanya istri dan yang menyewa. Gitu. Nah, tolong dicatat, ditulis ya. Kalau memakai persetujuan si istri atau suami ya, setelah komparisi, artinya setelah nama-nama penghadapnya misalnya atau nama-nama pihaknya, misalnya pihak pertama, misalnya dalam hal ini perjanjian sewa menyewa ya, yang bertanda tangan di bawah ini nama ya, bla 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 ya, NIK, tempat tanggal lahir dan sebagainya sesuai dengan KTP-nya. Terus di bawahnya setelah sesuai dengan KTP, NIK nomor sekian ya. Sebelum selanjutnya disebut yang menyewa, yang menyewakan, di atasnya ditulis yang mendapat persetujuan. Tolong ditulis. Yang mendapat persetujuan dari suaminya, kalau di atasnya istrinya ya, yang mendapat persetujuan dari suaminya, yaitu nama, bawahnya tempat tanggal lahir dan sebagainya, sama dengan yang di atas dengan istrinya. Baru bawah sendiri selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama atau yang menyewakan. Itu kalau si suaminya hadir, si suaminya datang, si suaminya tanda tangan di perjanjian. Yang kedua, tolong dicatat. Yang kedua, misalnya perjanjian sewa menyewa yang bertanda tangan di bawah ini, nama istrinya misalnya, ya, bla 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 bla, NIK dan sebagainya, alamat, tempat tanggal lahir, ya, kewarganegaraan, ya. Terus bawahnya yang telah mendapat persetujuan dari suaminya. Titik 2, nama, tempat tanggal lahir, alamat, ya, kewarganegaraan, lalu status perkawinan tadi boleh, pekerjaan, lalu NIK. Terus bawahnya selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama atau pihak yang menyewakan.
Bedanya apa? Mohon maaf, tadi ada tambahan. Sebelum yang terakhir ya, sebelum selanjutnya disebut sebagai penyewa. Tadi kan terakhir apa? Nama bla 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 ya. Yang telah mendapat persetujuan dari suaminya, nama bla 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 sampai terakhir, sampai alamat, sampai warga negara, silakan sesuai dengan KTP ya. Berdasarkan, tolong ditambahi, berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan, berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan, bermeterai cukup, koma ya, koma, bermeterai cukup, tertanggal, titik-titik. Nah, tertanggal titik-titik ini dibuat tanggalnya sebelum dilakukan perjanjian, ya, atau pada tanggal yang sama tapi waktunya yang berbeda. Lebih dulu surat persetujuan di bawah tangannya. Oke, terus di bawahnya selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama atau yang menyewakan. Nah, jadi bedanya itu di kata-kata telah. Jadi dibaca di bawahnya itu. Telah. Telah itu berarti kan orang tersebut lampau, artinya perjanjiannya dibuat sebelum ditandatangani, yaitu surat persetujuan di bawah tangan tadi. Ya. Kalau hadir, si suami atau istri tadi hadir, itu tanpa kata-kata telah. Ya. Tetapi kalau pakai kata telah, itu berarti orang tersebut tidak hadir atau tidak menandatangani perjanjian. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Oke. Oke. Ayudhya Wisnu Anggoro, ada? Anggora? Mana? Hadir Bapak. Gimana? Hadir Pak. Hadir ya? Ayudha Wisnu Anggoro. Ya ini salah satu contoh ya, saya hanya tadi ambil secara acak. Jadi untuk perjanjian sewa menyewa ya, surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan. Judulnya ya. Ini bisa Anda surat perjanjian saja, judulnya boleh. Atau lengkap surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan. Itu lebih lengkap ya. Tetapi tidak salah, sama semuanya. Artinya nanti di bawah kalau misalnya surat perjanjian sewa menyewa, berarti di tanah dan bangunan nanti disebutkan di kalimat di pasal untuk sewa menyewanya. Ya. Tapi kalau Anda tulis semuanya lebih lengkap, lebih baik. Jadi surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan. Ya, itu. Ini contohnya surat perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang bertanda tangan di bawah ini ya.
Ayudhya Wisnu Anggoro, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, ya, RT RW lengkap, ya, Kabupaten Provinsi Jawa Barat, ya, status belum kawin, pekerjaan mahasiswa, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai penyewa, ya, atau pihak pertama, boleh langsung penyewa juga boleh. Nah, yang kedua itu nama Ahmad Ghazali. Nah, tetapi ini di tulisan yang punyanya Ayuda, ini yang pertama itu harusnya dikasih nomor 1, nama, 1 nama, ya. Di sini, di kelihatan nggak? Misalnya di sini nih, nama. Nah, ini poin ini 1, ya, 1, ya. Sininya 2, yang kedua nih, ya. Tuh. Ya, yang kedua, tadi kan selanjutnya akan disebut sebagai pihak pertama atau penyewa. Ya. Yang kedua, nama Ahmad Ghazali, NIK dan sebagainya. Ya. Sampai pekerjaan, kewarganegaraan, ya. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai apa? Jangan pemilik, ya. Di sini pemilik, ya. Karena kan perjanjiannya sewa menyewa, ya. Harusnya yang menyewa, ya, lebih jelas, ya. Kan ini perjanjiannya sewa menyewa, ya. Jadi kalau lebih tepatnya tolong diganti yang kemarin, dicatat dulu, nanti besok untuk selanjutnya bisa diganti, ya. Pihak keduanya adalah yang menyewa, ya. Nah, ini pemiliknya, ya, berarti kebalik, ya, berarti ini yang pertama adalah penyewa, yang kedua pemilik itu berarti yang menyewakan, ya. Pihak kedua yang menyewakan, boleh bebas ini pihak pertama yang menyewa atau pihak pertama yang menyewakan, silahkan, ya. Kalau di sini tempatnya Mas Ayuda tadi adalah yang pihak pertamanya yang menyewa atau penyewa, berarti yang pihak keduanya adalah yang menyewakan, ya. Jangan pemilik, yang menyewakan. Lalu selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai yang menyewakan. Lalu di bawahnya pihak yang menyewakan dan penyewa dengan ini berjanji dan mengikatkan diri dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Pasal pertama, status kepemilikan tanah dan bangunan, ya, bahwa pihak yang menyewakan ini mempunyai tanah seluas, ya, diuraikan 100 meter persegi dengan luas 90 meter yang terletak di mana, kecamatan mana, ya, kota di mana, kelurahannya, ya, gambar situasi, ya, seperti yang kemarin saya sebutkan, ya. Ini sudah Mas Ayuda sudah lengkap. Jadi ini saya bacakan, bukan pemilik, harusnya yang menyewakan, ya. Yang menyewakan menyatakan bahwa tanah seluas 100 meter yang di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas 90 meter harusnya, ya, harusnya lebih lengkap bahwa pihak yang menyewakan menyatakan bahwa tanah seluas 100 meter
Akhirnya bukan gitu ya. Tanah seluas 90 meter dari luas seluruhnya. Ya. Tolong diganti ya, biar lengkap. Jadi kan luasnya luas seluruhnya itu 100, tetapi yang disewa adalah 90. Seperti itu. Benar enggak ini ya? Kemarin soalnya tolong. Kemarin soalnya berapa luasnya? Mbak, 100, Pak. 100 yang disewa? Yang disewa berapa? Yang disewa juga 100. Oh, jadi ini kok ngarang sendiri nih Mas Ayuda. Ya. Maaf Pak, yang disewa itu 90 meter persegi itu rumahnya Pak. Oh. Di soalnya. Ya, di soalnya, ya begitu. Ada yang lain nggak? Ya, betul Bapak. Coba, Mbak Perinda. Perinda. Mbak Ketua. Halo, Perinda. Perinda Yunisda. Bisa dengar? Suaranya itu di mute itu. Di mute. Tolong di Perinda. Ada kesulitan jaringan sepertinya, Pak. Gitu. Oke. Sekalian Clarissa. Ya, Pak. Soalnya gimana? Soalnya coba biar sama. Bentar, Pak. Ya, tolong dibacakan. Halo, Pak. Mohon maaf, Pak. Tadi kendala sinyal. Ya, nggak apa-apa. Yang Tuan Ahmad ya, Pak? Ya, oke. Ahmad Ghazali. Tuan Ahmad Ghazali, Surakarta 1 Januari 1970, tempat tinggal di Kentingan, RT 3, RW 4. Ya, terus. Ya. Kelurahan Desa Kentingan, Kecamatan Jebres, Kabupaten Kota Surakarta, mempunyai sertifikat hak milik nomor 0111 seluas 100 meter persegi. Gambar situat. Ya, oke. Ya, jadi di soal tadi sebetulnya kan nggak ada yang 90 ya, Mas Ayuda. Hanya Anda menyebutkan yang bangunannya 90. Begitu ya? Ayuda. Kalau seingat saya di soalnya tuh ada nyebutin Pak, tapi itu juga di kertas folionya juga saya tulis ulang Pak soalnya. Ya, nggak ada yang 90 itu. Oh enggak Pak, berarti nggak ada betul Pak. Nggak ada ini Tuan Ahmad, ini tempat Anda ya. Ahmad Ghazali memiliki sertifikat hak milik nomor 01111 seluas 100 meter, GS tanggal 1 Januari nomor 1 2000 yang terletak bla 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 bla. Nggak ada yang 90 ya. Ya, tolong nanti sesuai dengan soal, jangan nambah sendiri ya. Biar sama, biar Anda mengerti aja. Ya. Ya, Ayuda. Baik Bapak, mohon maaf Bapak. Ya. Jadi ini seluas 100 meter ya. Kalau misalnya itu tadi ada bangunan 90 meter ya nggak masalah, cuma di soal kan nggak ada. Jadi lebih baik Anda tulis sesuai dengan soalnya. Ya, jadi ini udah lengkap sebetulnya. Bahwa pihak pertama atau bukan pihak pertama di sini si Ayuda di jawabannya bahwa pihak kedua pihak yang menyewakan menyatakan bahwa tanah seluas 100 meter berdiri sebuah bangunan 90 meter jalan bla 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 bla
sertifikat hak milik nomor sekian, ya, terletak di mana sudah lengkap, ya. Lalu disebutkan bahwa pihak yang menyewakan menyewa tadi disebutkan hak milik nomor sekian, ya. Lalu yang kedua, jangka waktunya, ya. Di sini pasal 2-nya jangka waktu. Perjanjian ini, sewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 2 tahun. Terhitung sejak tanggal berapa? Di sini tanggal 13 Maret, ya. Sesuai dengan tanda tangannya. Jadi tanggal jangka waktu ini bisa sebelum atau sesudah, ya, bisa pada saat itu juga. Hanya harus disebutkan kalau di sini sejak tanggal 13 Maret, ya, terhitung sejak tanggal 13 Maret berarti pada saat ditandatangani, karena tanda tangannya pada tanggal 13, ya. Atau bisa juga sebelum, terhitung sebelum tanggal, misalnya terhitung sejak. Sejak itu harusnya kata-kata sejak itu sebelum, ya, sebelum tanggal ditandatangani, ya. Kalau misalnya tanda tangan hari ini atau tanggal 13 Maret, dimulainya tanggal 15 Maret, yaitu terhitung juga sejak atau terhitung mulai, ya, bukan sejak, tetapi terhitung mulai tanggal berapa, ya. Tetapi kalau pas tanda tangan tanggal 13, ya, mulainya tanggal 13, terhitung mulai hari ini, ya, dibedakan. Jadi yang pertama sejak, terhitung hari ini, dan akan dimulai, ya. Mulai tanggal atau akan mulai tanggal atau mulai tanggal, lebih baik mulai tanggal. Terhitung mulai tanggal, ya, itu setelah ditandatangani. Ya, tolong dicatat. Jadi ada 3. Sejak itu sebelum tanda tangan, itu sudah diadakan sewa menyewa, boleh aja, nggak masalah. Yang penting pembayarannya lengkap, pembayarannya sesuai, tepat, ya, dan objek-objeknya sudah jelas. Jadi sejak hari ini dan mulai, ya, dibedakan itu. Ini saya bacakan. Jadi perjanjian sewa ini dilangsungkan dan diterima untuk jangka waktu 2 tahun. Terhitung mulai tanggal hari ini, ya, 13 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2025. Dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat dan akan disepakati kemudian oleh pihak yang menyewa maupun yang menyewakan, atau pihak pertama dan pihak kedua, ya, gitu. Pihak pertama dan kedua apa? Pihak yang menyewakan maupun yang menyewa. Yang ketiga pasal 3 misalnya, biaya sewa, ya. Biaya sewa tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 perjanjian ini adalah 50 juta rupiah untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-nya. Jadi di sini sebesar 50 juta. Jadi per tahunnya adalah 25 juta per tahun, ya. Ya, lebih jelasnya yaitu bahwa sewa menyewa tanah dan bangunan tersebut, ya,
bahwa sewa dengan biaya sebesar 50 juta rupiah untuk selama 2 tahun. Nah, itu lengkap. Atau sebenarnya ini sama ya. Jangka waktunya perjanjian untuk jangka waktu dimaksud pasal 2 ya. Tapi kan kita harus melihat pasal 2-nya. Kalau lebih lengkap ya. Nah, untuk masa 2 tahun ya. Jadi biaya untuk sewa menyewa tersebut itu sebesar 50 juta rupiah untuk selama 2 tahun. Ya, itu. Lalu sistem pembayarannya. Di sini sistem pembayarannya dibayar oleh pihak penyewa pada saat perjanjian dibuat. Berarti perjanjian dibuat tanggal 13. Berarti itu dibayar tunai, artinya langsung ya. Tidak mengangsur. Ya. Di sini sistem pembayarannya di pasal 4 si Mas Ayuda, penyewa dan pemilik, ini nanti jangan pemilik ya. Pihak penyewa dan yang menyewakan sepakat bahwa sistem pembayaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pasal 3 perjanjian ini dilakukan 1 kali, 1 tahap dengan rincian sejumlah 50 juta dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani ya. Dan sebagai bukti penerimaan uang tersebut, nah bukti penerimaannya apa? Disebutkan ya. Disebutkan bukti penerimaannya dengan kwitansi tersendiri. Ya, tolong ditulis di situ. Kalau pembayaran tunai dan tidak melalui transfer melalui bank, ya, maupun kalau mau disebutkan di transfer ya harus disebutkan via apa, bank mana, nomor rekening berapa, dan dibuktikan dengan kwitansi tersendiri. Nah, tolong dicatat itu. Termasuk nanti untuk jual beli dan sebagainya, ya. Jadi ini nyambung dengan jual beli dan sebagainya. Nanti penerimaan uang apapun itu dibuat dibuktikan dengan kwitansi tersendiri. Ya. Oke. Lalu yang pasal selanjutnya, ya. Pasal selanjutnya penggunaan bangunan tersebut. Yaitu digunakan untuk apa bangunan tersebut. Jadi dalam jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, pihak yang menyewa akan menggunakan tanah dan bangunan tersebut sebagai tempat tinggal. Ya. Sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, kalau tanah dan bangunan tadi sudah selesai sewa menyewanya, di Ayuda menyebutkan bahwa penyerahan kembali tanah dan bangunan. Penyewa berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah dan bangunan yang dimaksudkan dalam keadaan berawat baik. Ya. Jadi diserahkan kembali kepada pihak yang menyewa. Diserahkan kembali kepada yang menyewakan, bukan yang penyewa. Diserahkan kembali kepada yang menyewakan. Jadi penyewa wajib menyerahkan kembali tanah dan bangunan tersebut dengan baik, ya, rawat baik ya, kepada pihak yang menyewakan.
Nah, selanjutnya mungkin pasal lainnya, misalnya pasal tentang biaya-biaya lainnya, misalnya tentang pajak bumi dan bangunan, ya, PBB, ya, siapa yang harus membayar, pihak penyewa atau yang menyewakan, ya, termasuk listrik, ya, biasanya listrik, ya, dan PAM, ya, mungkin ada PAM itu perusahaan air minum PDAM, ya, itu biasanya pihak yang membayar adalah pihak yang menyewa. Sedangkan PBB, pajak bumi dan bangunan, biasanya bisa salah satu, bisa yang menyewakan atau yang menyewa, tergantung dari kesepakatan para pihak, ya, itu. Tetapi lazimnya untuk PAM dan listrik itu biasanya yang menyewa. Saya ulang, jadi kalau PBB, pajak bumi dan bangunan, bisa kedua-duanya, salah satu, artinya bisa yang menyewakan, bisa yang menyewa, tergantung kesepakatannya, ya. Tetapi kalau yang listrik dan PDAM, PAM, itu biasanya atau lazimnya yang membayar adalah yang menyewa. Lalu tentang domisili atau perselisihan, ya, domisilinya. Nah, nanti di dalam perjanjian siapa yang berpindah, artinya di mana kalau misalnya terjadi prestasi atau perselisihan, ya, antara pihak yang menyewa maupun yang penyewanya. Itu di mana tempat kedudukannya dan tempat domisilinya untuk perselisihannya, ya. Bisa di wilayah kerjanya, artinya wilayah di mana domisili dari pihak pertama atau pihak kedua, ya. Atau ditentukan lain, misalnya di tanah yang disewa tersebut. Jadi misalnya KTP-nya Solo, dua-duanya kota Surakarta, sertifikatnya ada di Sukoharjo atau Boyolali, ya, bisa saja para pihak itu menentukan untuk terjadinya sengketa. Kalau terjadi sengketa itu di mana untuk penyelesaiannya, bisa di Pengadilan Negeri Surakarta, bisa minta di Pengadilan Negeri Boyolali atau Sukoharjo, di mana sertifikat atau tanah atau objek yang disengketakan tadi berada, ya. Jadi bebas. Boleh di domisilinya KTP sesuai KTP atau penduduknya, atau sesuai dengan objek dari tanah yang disengketakan tadi, atau yang menjadi objek perselisihan tadi. Oke, itu sewa menyewa, ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Belum ada? Izin bertanya. Siapa nih? Saya Muhammad Iltizam. Oh ya, Al-Husna, ya. Oke, ya Mas. Izin tanya Pak yang tadi terkait harta bersama. Kalau misalnya ini kan disebutkan kalau bahwa ada surat persetujuan, ya, ada nomor di tanggalnya. Itu kalau misal dalam tugas gitu, berarti apakah kita buat dua sekaligus surat persetujuannya atau satu aja? Ya, nanti cuma satu aja Mas, nggak usah pakai persetujuan. Jadi hanya di kata-kata itu aja. Nanti misalnya keluar misalnya sewa menyewa atau jual beli atau yang lain, ya. Jadi misalnya kalau sewa menyewa tadi saya sebutkan bahwa misalnya suami istri, ya, pemilik sertifikatnya atau pemilik yang mau disewakan itu adalah pemiliknya tercatat atas nama suami misalnya. Sekarang suami, ya. Misalnya suami. Si istri
ini tidak bisa hadir atau tidak bisa menandatangani perjanjian sewa atau jual beli misalnya. Nah, si istri ini akan memberikan surat persetujuan di bawah tangan bermeterai cukup tadi, ya, tertanggal berapa, memberikan persetujuan kepada suaminya, karena tercatat di objeknya adalah suaminya. Berarti nanti yang tanda tangan hanya suami saja, ya, hanya suami saja. Nah, di surat perjanjian tadi, surat perjanjian sewa hanya menyebutkan suami bla 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 ya, yang telah mendapat persetujuan dari istrinya bla 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 berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan bermeterai cukup tanggal sekian. Itu. Tapi sebetulnya harusnya Anda membuat dua ya, persetujuan sama perjanjiannya. Tetapi nanti di latihan UAS maupun UTS itu nggak usah pakai persetujuan, surat persetujuannya, tetapi hanya menyebutkan saja. Ya, oke. Untuk yang penting Anda sudah tahu bahwa itu harus pakai persetujuan karena tidak hadir atau tidak bisa menandatangani. Gitu. Mas Idizam. Berarti kalau bisa hadir kedua suami istri hadir, berarti yang tanda tangan 3 ya Pak? Yang apa? Pihak pertama 2 sama pihak kedua 1 gitu. Ya, jadi kalau hadir berarti tadi kan nggak ada kata-kata telah, tapi mendapat persetujuan, bukan telah ya, mendapat persetujuan. Berarti nanti yang tanda tangan suami istri dan pihak keduanya. Kalau pihak pertama adalah yang menyewakan, ya, itu. Kalau pihak keduanya yang menyewakan berarti ya pihak pertama 1 orang, ya. Lalu yang kedua 2 orang, pihak keduanya, gitu. Iya Pak, sama satu lagi Pak. Ini kalau misalnya harta bersama itu di pasal-pasalnya perlu jelasin nggak sih Pak kalau misal nyewa rumah, kalau rumah ini didapat setelah perkawinan gitu, apa nggak perlu Pak? Oh ya, itu nggak perlu. Jadi kalau misalnya hanya sewa itu nggak perlu. Tapi di dalam jual beli ya itu harus disebutkan ya bahwa itu harta bersama atau bukan. Ya, tetapi kalau disewa menyewa nggak perlu. Ya, itu termasuk di perjanjian kredit dan sebagainya. Kecuali kalau ada perjanjian kawin, nah itu disebutkan bahwa pihak pertama, pihak suami ini telah membuat perjanjian kawin sehingga perjanjian kawin bisa harta sehingga suami atau istri tidak perlu memberikan persetujuannya. Itu harus disebutkan begitu. Ya. Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi nggak? Ada lagi? Silakan. Pak, izin nanya Pak. Oh ya, siapa nih? Maaf Pak. Saya Ayuda Wisnangguru Pak. Bentar, Pak cari dulu. Ya, Ayuda. Iya Pak. Tadi kan pertanyaan dari Mas Muhammad Iltizam, harta bersamanya harus disebutkan atau enggak? Terus jawaban Bapak harus disebutkan. Itu nanti disebutkannya tuh berarti di pasal yang menjelaskan mengenai objek perjanjian atau di mana ya Pak? Itu Pak pertanyaannya Pak. Jadi sebetulnya kalau di harta sewa menyewa itu, harta sewa menyewa, harta bersama itu sebetulnya nggak usah disebutkan, asal kalau suami istri tanda tangan atau suami istri itu membuat kuasa, itu berarti hartanya harta bersama sebetulnya pada intinya. Tetapi kalau misalnya ini suami istri, ada suami istri, ya, tetapi si istri atau suami tidak tanda tangan, nah itu harus disebutkan. Kenapa? Ada sebabnya. Nah makanya harus disebutkan bahwa harta ini merupakan harta asal atau adanya perjanjian kawin dan sebagainya. Tetapi kalau sudah suami istri sebetulnya nggak perlu disebutkan harta bersama. Gitu Mas. Jelas nggak? Jadi kalau misalnya di dalam sertifikat atau di dalam hak apa yang mana
tercatat salah satu pihak, misalnya salah satu istri atau suami, kalau suami istri itu hadir, artinya hadir atau tanda tangan atau memberikan persetujuannya, itu berarti harta bersama. Tapi kalau misalnya suami istri ini di dalam KTP kan menikah ya, berarti ada suami istri. Kalau salah satu tidak hadir, tidak menandatangani, tidak ada surat kuasa, tidak ada persetujuan, itu berarti harus dipertanyakan, loh kenapa si istri atau suami tidak ada? Nah, harus disebutkan bahwa harta ini harta, misalnya harta asal, karena harta ini berasal dari warisan atau pemberian hak bersama dan sebagainya, atau adanya perjanjian kawin tentang pisah harta. Nah, itu tidak perlu memberikan persetujuan atau kuasa. Itu Mas Ayuda. Baik, sudah jelas Pak. Terima kasih Bapak. Ya, ada lagi? Ya, nanti termasuk tugas Anda, ya, tugas Anda bisa direvisi dulu nanti. Itu tadi kemarin ada soal enggak tentang adanya perjanjian kawin, ya. Nah, kalau enggak ada, kalau berarti suami istri harus disebutkan. Misalnya, kok ini KTP kan suami istri, KTP kan menikah, ya. Kalau menjual itu harus ada persetujuan suami atau istri, kecuali kalau ada perjanjian kawin tentang pisah harta atau adanya harta asal, ya, yang bukan harta gonogini atau harta bersama, itu pakai tanpa persetujuan, tetapi disebutkan karena berdasarkan bahwa pihak pertama atau suami ini tidak mendapat persetujuan dari siapapun karena harta yang didapat atau sertifikat yang didapat berasal dari tanah atau hak bersama atau hak bersama, harta asal atau warisan dan sebagainya. Gitu. Oke, ada lagi? Nah, ini bisa dilihat. Bisa Bapak. Bisa, Pak. Ya. Jadi ini tentang sewa menyewa ya, pasal 1547 sama dengan pasal 1600, pengertian perjanjian sewa ya. Ini hanya sekilas saja. Anda kan kemarin sudah kita bahas bersama. Ini pengertian aja. Jadi diatur pengertian 1548 ya. Lalu ini pengertian tentang sewa menyewa. Subjeknya, subjek ini di perjanjian ada para pihak membuat perjanjian, yaitu penyewa dan pihak yang menyewakan ya. Jangan pemilik ya. Jadi kalau sewa menyewa ya sesuai dengan judulnya ya. Penyewa dan yang menyewakan. Objeknya itu barangnya, apa yang disewa, apa yang disewakan. Hak dan kewajiban pihak penyewa menerima barang, ya, memakai barang, membayar harga sewa, ya sudah lengkap. Tadi ada penerima siapa,
yang memakai siapa, ya. Lalu berakhirnya perjanjian sewa karena pembayaran, ya. Oke. Nah, itu tentang sewa, makanya sudah. Nah, oke, sampai di sini ada yang sewa yang ditanyakan. Tadi sudah. Bentar. Sewa, sudah? Yang ditanyakan? Enggak? Halo? Sementara belum ada, Pak. Oke, ya. Kita lanjut untuk jual beli ya. Jadi ini contoh akta jual beli seperti ini. Nah, ini contoh untuk akta notaris ya. Anda biar mengetahui dulu contoh akta notaris itu seperti ini. Nah, ini di sini ada judul aktanya ya, judul aktanya bentar. Ini judulnya perikatan jual beli. Jadi ada ikatan ya. Kalau Anda tulis biasanya akta jual beli itu tanahnya apa? Untuk pejabat pembuat akta tanah ya. Tetapi ini kan Anda nanti dibuat untuk apa, artinya ini hubungannya dengan notaris ya. Kalau akta jual beli berarti kan hubungannya dengan tanah, itu berarti PPAT. Tapi kalau dengan adanya perikatan jual beli, jadi itu akta notaris ya, dibedakan. Ya. Jadi kalau semua perjanjian kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa semua perjanjian itu yang membuat notaris, ya, pejabat berwenangnya adalah notaris. Tetapi masalah tanah itu berarti PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, makanya di sini judulnya adalah perikatan jual beli atau pengikatan jual beli, silakan. Tapi yang lazim adalah perikatan jual beli. Ya. Nah, perikatan jual beli contohnya seperti ini, akta notaris itu, ini nomornya, ini nomor itu setiap bulan akan berganti ya. Dari nomor 1 sampai akta tersebut sampai akhir bulan. Akhir bulan berapa akte ya. Nanti mulai bulan awal, bulan kemudian 1 bulan kemudian itu mulai dari angka 1 lagi ya. Jadi misalnya di sini angka 01 ya itu mulai dari tanggal 1. Kalau tanggal 1 kosong ya nggak ada nomor aktenya ya. Tetapi kalau misalnya mulai tanggal 5 baru dapat akte atau notaris itu dapat pekerjaan untuk membuat akte ya mulai 01 di sini tanggal 5 ya. Sampai berakhirnya misalnya Maret ini 31. Ya sampai 31 itu berapa? Berapa akte yang dibuat? Ya. Jadi misalnya tanggal 5 baru 1, tanggal 7 baru 1 lagi, berarti 2 ya. Seterusnya ya. Sampai bulan tersebut berakhir. Nah, kalau bulan Maret 31 ya tanggal 31 itu berapa akte yang dibuat yang terakhir. Nah, nanti mulai April itu mulai tanggal 1 itu mulai 1 lagi. Ya. Hari ini hari apa? Ini untuk untuk pembuat aktenya. Misalnya hari ini hari Senin ya. Pada pukul berapa ini? 10.45 menit waktu Indonesia Barat. Hari ini hari Senin ya, tanggal berapa ini? 27 ya.
Maret 2023 berhadapan dengan saya bla 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 sarjana hukum notaris di mana. Ini adalah komparisi. Nah, komparisi ini adalah nama penghadapnya, ya. Nama penghadapnya siapa yang membuat perjanjian tadi, ya, membuat perjanjian itu, bla 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 bla. Nah, yang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akte ini mendapat persetujuan dari siapa? Mendapat. Tadi kan kalau telah itu berarti ada ketentuan lain, ya. Tapi kalau ini mendapat persetujuan berarti ini hadir, istri atau suaminya hadir, tanda tangan di perjanjian. Nah, kalau misalnya di sini tidak hadir dengan persetujuan, memberikan persetujuan berarti telah mendapat persetujuan, ya, dari ini berdasarkan di sini, ya. Kan ini hadir, ini kan kata-kata tidak ada telah, berarti yang turut hadir di hadapan saya, ya. Nah, tapi kalau ini ada kata-kata telah, berarti di sini tidak yang turut hadir, tetapi berdasarkan surat persetujuan di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal bla 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 bla. Ya. Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai pihak, nah, ini pihak pertama atau penjual, ya, atau pembeli, silakan. Ya. Jadi kalau jual beli ya pihak pertama, pihak penjual dan pembeli. Yang kalau sewa menyewa ya pihak yang menyewa dan yang menyewakan, itu, ya. Nah, ini pihak keduanya sama, nyonya siapa sebagai pihak pembeli atau penjual, silakan, ya. Nah, para penghadap nyatakan dengan ini menyatakan bahwa mereka telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut. Kalau di sini, kalau di akte di bawah tangan, ya. Jadi nanti jangan membuat perjanjian notaril, ya, jangan. Anda nanti tetap membuat di bawah tangan. Di bawah tangan itu berarti bukan para penghadap, ya. Jadi pihak pertama atau pihak penjual dan pihak pembeli dengan ini menyatakan bahwa mereka, bahwa bukan mereka, ya, karena ini kan akta notaril, artinya yang membuat di hadapannya adalah notaris, ya. Jadi para pihak atau pihak penjual dan pihak pembeli dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian sebagai berikut. Itu, ya. Nah, pihak pertama dengan ini menyatakan telah menjual. Jadi pihak pertamanya adalah penjual, ya, di sini. Tapi Anda bisa dibalik, misalnya mau pembelinya silakan. Nah, ini apa namanya, komparisi dari suatu perjanjian, ya. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Nah, ini lengkap. Nah, jual belinya harga berapa? Jadi cuma pihak kedua telah membayar. Ini telah itu berarti kan sejak kapan dia mau membayarnya, sudah sebelum dilakukan perjanjian. Ya, nanti ini contoh akte notarilnya, ya. Nanti di bawah tangan nanti saya emailkan ke Mbak Ketua kelas, ya. Nanti contohnya. Tapi nanti tugas untuk minggu depan yang jual beli dikumpulkan, ya. Tidak boleh ada yang terlambat. Jadi kan sudah 2 minggu ini. Oke, mungkin dipoto dulu Mbak Frida.
Nggih, Pak, sampun. Sudah ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Mungkin saya akhiri.